warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafran Ansori dan rekan saya Abdul Aziz Hulu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul aturan semantik pada mata kuliah Logika Informatika. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan beberapa operator logika yang terdapat pada aturan semantik. Di sini pada slide 2, 3, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Abdul Aziz Hulu. Pada slide 6, 7, 8, dan 9 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aturan semantik. Aturan semantik adalah aturan dalam logika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan bernilai benar, true, atau salah, false. Aturan ini membantu kita mengetahui hasil dari suatu pernyataan logika berdasarkan hubungan antar posisi dan operator logika yang digunakan. Di sini terdapat definisi, tujuan, dan ilustrasi. Saya menjelaskan tentang aturan negasi ignore. Negasi adalah operasi logika yang berfungsi membalik nilai kebenaran suatu pernyataan. Jika pernyataan awal benar, maka hasil negasinya menjadi salah. Sebaliknya, jika pernyataan awal salah, maka hasil negasinya menjadi benar. Simbolnya yaitu negasi. Contoh, jika P bernilai true, maka negasi P bernilai false. Kemudian, jika P bernilai false, maka negasi P bernilai true. Untuk contoh kalimatnya yaitu, untuk P, komputer ini menyala, yaitu true. Maka negasi P, yaitu komputer ini tidak menyala, yaitu false. Konjungsi AND. Konjungsi adalah operator logika yang menggabungkan dua pernyataan menggunakan kata dan. Hasilnya hanya bernilai benar jika kedua pernyataan sama-sama benar. Jika salah satu saja salah, maka hasilnya juga salah. Simbolnya yaitu konjungsi. Contoh, P bernilai true, Q bernilai false, maka konjungsinya yaitu bernilai false. Untuk contoh kalimatnya, untuk P yaitu Franz mengerjakan tugas yang bernilai true, dan Q, Franz belajar untuk ujian bernilai true. Maka kalimat untuk konjungsinya yaitu Franz mengerjakan tugas dan belajar untuk ujian. Selanjutnya, aturan disjungsi atau OR. Disjungsi adalah operator logika yang menghubungkan dua pernyataan menggunakan kata atau. Hasilnya bernilai benar jika minimal salah satu pernyataan benar. Disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan sama-sama salah. Simbolnya yaitu disjungsi. Untuk contohnya yaitu P bernilai true dan Q bernilai false, maka untuk disjungsinya yaitu bernilai true. Untuk contoh kalimatnya yaitu, untuk P, Rashid pergi ke perpustakaan yang bernilai false, dan untuk Q, Rashid belajar di rumah yang bernilai true, maka kalimat disjungsinya yaitu Rashid pergi ke perpustakaan atau belajar di rumah. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang exclusive OR atau XOR. Exclusive OR adalah operator logika yang menghasilkan nilai benar hanya jika tepat satu dari pernyataan bernilai benar. Jika keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah, maka hasilnya salah. Sederhananya, XOR berarti kita hanya boleh memilih satu. Nah, simbol XOR seperti ini. Kalau dibaca yaitu atau
eksklusif. Sekarang kita lihat contoh pada slide ini. Di slide ini terdapat contoh P bernilai true, Q bernilai false, maka P atau eksklusif, Q bernilai true. Nah, artinya di sini P bernilai benar dan Q bernilai salah karena hanya ada satu pernyataan yang benar, maka hasil XOR adalah benar. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya naik motor atau naik mobil ke kampus tetapi tidak keduanya. Jika saya naik mobil saja, maka pernyataan tersebut benar. Sebaliknya, jika saya naik motor atau naik mobil sekaligus, maka pernyataan tersebut salah karena XOR hanya memperbolehkan satu pilihan. Dari tabel kebenaran dapat kita lihat bahwa XOR hanya bernilai benar jika tepat satu proposisi bernilai benar. Nah, di sini ada perbedaan OR dan XOR. Kalau OR dia benar jika salah satu atau kedua proposisi benar. Kalau XOR hanya benar jika tepat satu proposisi benar. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi atau if then. Implikasi adalah hubungan logika yang berbentuk jika maka. Nah, pada pernyataan ini dia hanya bernilai salah ketika kondisi pertama benar tetapi kondisi kedua tidak terjadi. Selain itu, hasilnya dianggap benar. Kalau sederhananya, implikasi itu seperti sebab dan akibat. Nah, simbol dari implikasi itu seperti ini, yang dibaca jika maka. Nah, di sini ada terdapat dua contoh, yaitu yang pertama P bernilai true, Q bernilai false, maka P implikasi Q bernilai false. Artinya di sini P bernilai benar tetapi Q bernilai salah sehingga hasil implikasinya adalah salah. Yang kedua, P bernilai true, Q bernilai true, maka P implikasi Q bernilai true, yang artinya di sini P bernilai benar dan Q juga bernilai benar sehingga hasilnya benar. Nah, kalau kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika saya belajar maka saya lulus ujian. Nah, jika saya belajar dan lulus, maka pernyataan tersebut benar. Nah, kalau sebaliknya, jika saya belajar tetapi tidak lulus, maka pernyataan tersebut salah. Nah, dari tabel kebenaran dapat kita lihat bahwa implikasi hanya bernilai salah ketika P bernilai benar tetapi Q bernilai salah. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang B implikasi atau if and only if. Nah, B implikasi adalah hubungan logika yang menyatakan bahwa dua pernyataan harus memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, hasilnya benar jika kedua sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika hasilnya berbeda, maka hasilnya salah. Kalau lebih sederhananya, kedua pernyataan harus memiliki nilai yang sama, tidak boleh memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau simbol dari B implikasi itu seperti ini. Nah, yang dibaca jika dan hanya jika. Nah, di sini sekarang pada slide ini terdapat satu contoh, yaitu P bernilai true, Q bernilai true, maka P B implikasi Q bernilai true. Nah, yang artinya di sini P dan Q sama-sama benar sehingga hasil B implikasinya juga benar. Kalau kita ambil contoh di kehidupan nyata, misalnya saya mendapatkan sertifikat jika dan hanya jika saya lulus pelatihan. Nah, jika saya lulus
dan mendapatkan sertifikat, maka pernyataan tersebut benar. Sebaliknya, jika saya lulus tetapi tidak mendapatkan sertifikat, maka pernyataan tersebut salah karena kedua kondisi harus saling sesuai. Dari tabel kebenaran ini dapat kita lihat bahwa B implikasi hanya benar ketika kedua proposisi memiliki nilai yang sama. Sampailah kita pada kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan dalam materi yang telah kami jelaskan ini tentang aturan semantik, yaitu merupakan dasar dalam logika informatika yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu proposisi atau pernyataan majemuk secara sistematis. Setiap operator logika, yaitu negasi, konjungsi, diskusi, eksklusif or, implikasi, dan biimplikasi, memiliki aturan kebenaran yang berbeda sehingga menghasilkan nilai true atau false sesuai hubungan antar proposisi. Nah, dengan memahami aturan semantik dan tabel kebenaran, proses analisis, pernyataan logis, serta pengembalian keputusan dalam program atau ilmu komputer dapat dilakukan dengan lebih tepat, konsisten, dan lebih teratur. Demikianlah presentasi kami mengenai aturan semantik. Melalui presentasi ini, kami harap materi yang telah kami sampaikan dapat membantu kita semua memahami bagaimana aturan semantik digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan dalam logika informatika. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun isi materi. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi kami ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.